Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. Amerika Serikat terus melancarkan strategi untuk melemahkan Uni Eropa. Kalau kamu sudah membaca berita baru-baru ini, Trump meledek negara-negara benua biru seperti anak-anak yang masih disusui ibunya. Istilah ini digunakan merujuk kekuatan Eropa yang masih belum berdiri mandiri dan lepas dari ketergantungan Amerika Serikat. Kini Uni Eropa mulai mengerahkan kekuatannya menyusun strategi untuk melemahkan dominasi Amerika Serikat. Benua biru menyasar pada tekanan mengurangi dominasi ekonomi Paman Sam. Emmanuel Macron mengatakan sudah saatnya Eropa harus lepas dari ketergantungan Amerika dan menyusun kekuatan adidaya baru. Benua biru kini menggandeng sejumlah negara. Kita patut berbangga karena Indonesia juga ikut terlibat dan siap membentuk tatanan dunia baru. Kris Indonesia disebut-sebut sedang dilirik oleh Eropa untuk bisa menggantikan Mastercard dan Visa. Mampukah langkah Eropa menggeser dominasi Amerika Serikat? Apabila ini tercapai, akankah perdamaian dunia akan kembali tercipta tanpa adanya perang dan perpecahan? Cetak Gol coba merangkum bersatunya Eropa melemahkan dominasi Amerika Serikat menggandeng banyak negara sebagai berikut. Terus-menerus diremehkan Amerika Serikat. Donald Trump nampaknya mulai menebar propaganda untuk mengawali peperangan baru. Bukan melawan Iran ataupun menggempur Timur Tengah, melainkan menyasar Eropa. Akhir-akhir ini, Trump memang sangat sensitif dengan arah kebijakan politik benua biru. Sejumlah pemimpin Eropa mulai berpindah haluan mendekati para musuh Amerika Serikat. Kita pasti sudah tahu kalau di akhir bulan Januari kemarin, Keir Starmer berkunjung ke Beijing. Kunjungan Perdana Menteri Inggris ini sekaligus memperbaiki hubungan yang sempat merenggang. Bahkan Starmer menjadi satu-satunya politikus Inggris yang terbang ke Tiongkok pada tahun 2018. Selama kurang lebih 8 tahun, belum ada pejabat tiga singa yang menemui Xi Jinping. Kalian pasti sudah tahu respon di balik pertemuan Xi Jinping dan Starmer. Trump menyebut ini menjadi sinyal bahaya dan meminta bawahannya untuk tetap memantau Inggris. Ya, sangat berbahaya bagi mereka untuk melakukan itu, kata Trump dengan nada sewot. Sejak pertemuan itu, Trump mulai terus mengusik kebijakan politik Eropa. Presiden berambut pirang ini mulai menganggap Eropa sebagai musuh utama Amerika. Trump bakal melakukan berbagai upaya untuk menghadang arah kebijakan benua biru, termasuk ikut melemahkan ekonomi Eropa dengan pembatasan ekspor-impor. Trump sendiri sudah memberlakukan penerapan tarif sebesar 10% sejak tanggal 1 Februari. Dampaknya adalah perlambatan laba saham perusahaan Eropa yang turun hingga 3%. Eropa juga bersiap menghadapi resiko resesi yang cukup parah dalam beberapa bulan ke depan. Yang paling terdampak adalah barang-barang mewah dan otomotif dari negara Jerman. Negeri Panzer diperkirakan mengalami penurunan PDB lebih dalam dibandingkan negara Eropa lainnya. Ini menunjukkan bagaimana Eropa sangat bergantung pada Amerika Serikat. Sampai-sampai Matthew Whitaker menyamakan negara Eropa seperti anak-anak yang masih disusui ibunya. Utusan Donald Trump untuk NATO ini mengejek Eropa yang tidak bisa mandiri. Ketika anak-anak Anda masih kecil, mereka bergantung pada Anda. Tetapi pada akhirnya, Anda berharap mereka akan mendapatkan pekerjaan. Jadi bagi saya, disitulah kita berada, kata Whitaker. Whitaker menambahkan jika selama bertahun-tahun Eropa berkembang di bawah payung keamanan Amerika, dia mengatakan benua biru ibarat seperti kacang yang lupa kulit. Selama beberapa dekade, Eropa berkembang di bawah payung keamanan Amerika yang memungkinkannya memprioritaskan integrasi dan kemakmuran daripada kekuatan keras. Era itu telah berakhir. Pernyataan ini jelas seolah meremehkan kekuatan Eropa.
Apa yang bakal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin benua biru? Akankah mereka berani melawan atau justru tunduk? Karena menurut kabar terbaru, Trump masih berusaha melumpuhkan ekonomi Eropa. Saat ini, Paman Sam menyasar untuk memutus kerjasama di berbagai bidang terhadap benua biru. Strategi serangan balik tekan ekonomi Amerika. Nampaknya Eropa enggan disetir terus-terusan oleh Amerika Serikat. Emmanuel Macron mengatakan Eropa tidak akan mengalah dan melawan kebijakan-kebijakan Trump yang merugikan. Presiden Prancis ini menegaskan dirinya bersama Eropa tidak gentar sedikit pun dengan gertakan Amerika. Macron menilai Donald Trump lah yang memulai peperangan dengan benua biru. Dirinya sama sekali tidak pernah ingin memutus hubungan dengan Paman Sam. Saya tidak pernah sama sekali ingin putus hubungan. Saya tidak pernah menghina AS, rakyatnya atau kepemimpinannya. Karena saya percaya AS adalah demokrasi yang besar, kata Macron. Ini termasuk komentar yang cukup berani dikeluarkan oleh Macron. Apakah Presiden Prancis ini sudah punya strategi untuk Eropa bisa menekan balik Amerika Serikat? Jawabannya terletak pada pernyataan terbaru dari Macron. Dia menegaskan Eropa harus siap menekan kembali Amerika. Pilihannya dua, antara menang atau tersingkir. Menurut Macron, Eropa bisa semakin tersingkir dalam 5 tahun ke depan jika tidak mengambil tindakan tegas. Dalam kenyataannya, kita menghadapi krisis ganda tsunami perdagangan dari Cina dan ketidakstabilan seketika dari pihak Amerika. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin menjadi penonton atau kita ingin menjadi pelaku? Jika ingin maju, Eropa harus segera bergerak, kata Macron. Sikap Macron ini telah menggetarkan dan menggerakkan sejumlah negara Eropa. Uni Eropa pun mulai melakukan serangan balik dengan menertibkan raksasa teknologi Amerika Serikat. Uni Eropa melarang berbagai teknologi dari Paman Sam untuk bisa beroperasi di kawasan benua biru. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin pasar yang adil dan anti monopoli. Beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Google, Meta, Apple terdampak atas aturan hukum tersebut. Terbaru, Uni Eropa juga akan mengeluarkan ancaman untuk memblokir AI dari Paman Sam. Kami sedang mempertimbangkan untuk segera memberlakukan tindakan sementara terhadap Meta untuk menjaga akses bagi para pesaing ke WhatsApp. Investigasi sedang berlangsung dan ini dilakukan untuk menghindari kebijakan baru Meta secara permanen yang merugikan persaingan di Eropa, kata Teresa Ribera. Nggak hanya di bidang teknologi, Uni Eropa juga akan mandiri dalam bidang persenjataan. Selama setahun terakhir, Uni Eropa mendorong pembuatan strategi industri pertahanan yang independen. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Siap menggandeng banyak negara termasuk Indonesia. Di tengah tekanan agresif dari Washington, Uni Eropa justru melihat peluang lain. Negeri tirai bambu lebih memilih perlawanan tanpa kekerasan dan secara aktif merangkul negara lain. Uni Eropa ingin membentuk aliansi ekonomi yang mandiri. Mereka menawarkan visi dunia yang gak lagi didikte oleh satu negara saja, melainkan berbasis pada multipolaritas. Uni Eropa mulai melihat Indonesia sebagai peluang terbesar untuk meredam dominasi Amerika Serikat. Pejabat tinggi Eropa mulai merasa sangat perlu untuk mengurangi ketergantungannya pada perusahaan switching Amerika, mulai dari Visa hingga Mastercard. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia yang sudah mandiri dalam pembayaran nasional. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kris. Ternyata kris buatan Indonesia sangat digandrungi dan mendapatkan pujian dari berbagai negara. Bahkan pembayaran asli buatan Indonesia ini sudah bisa melakukan transaksi antar negara. Para pejabat Eropa akan menggandeng Indonesia untuk bisa bekerja sama. Menurut mereka, ini adalah peluang emas untuk bisa merontokkan dominasi pembayaran Paman Sam. Kita sangat bergantung pada pembayaran internasional. Sudah saatnya kita harus mandiri, kata Martina Wemmert selaku eksekutif European Payment Initiative. Kita jelaskan sedikit apa itu API dan fungsi-fungsinya.
API adalah sebuah konsorsium yang terdiri dari 16 bank dan perusahaan jasa keuangan Eropa. Selama ini API dikuasai oleh payment milik Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard. Uni Eropa juga bisa saja menggandeng China sebagai mitra bisnisnya. Berdasarkan laporan dari Reuters, Xi Jinping berniat untuk melakukan perluasan kerjasama. Negeri tirai bambu sangat ingin menjalin kerjasama dengan Uni Eropa sebagai upaya melawan proteksinisme. Hubungan Cina-Uni Eropa yang sehat dan stabil tidak hanya mendorong pencapaian bersama, tetapi juga mencerahkan dunia, kata Xi Jinping. Lin Jian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri cukup terbuka menyambut Uni Eropa. Akankah Uni Eropa bakal semakin mesra dengan China? Kita nantikan saja. Sepatu sneakers dari ASIO kini turun harga mulai dari 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bersatunya dunia melemahkan dominasi Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah pengaruh adidaya Paman Sam benar-benar bakal tergantikan dalam beberapa tahun ke depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.